Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam Ngopeni Iman. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kalau Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan pada kami sampai saat ini. Sebentar kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk boleh memahami firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan belajar tentang tema yang diberikan tentang membalik keadaan. Bersama-sama kita membuka kitab Yesaya 35 ayat 4 sampai 9. Dan saya hanya mengambil ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara keseluruhan dari 35 Yesaya 35 ayat yang keempat sampai 9. Ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, membalik keadaan tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi keadaan itu adalah situasi hidup manusia yang sedang menghadapi masalah. Kondisi itu diubah melalui proses yang tidak mudah, melalui proses panjang. Dalam kesulitan, Tuhan selalu menaruh perhatian. Di dalam kitab Yesaya 35 ayat 4-9 merupakan bentuk perhatian dan wujud kasih setia Tuhan pada umatnya. Melalui perikop Yesaya 35 ayat 4-9 ini kita dapat belajar bahwa Allah dalam karyanya memproses umat untuk mengalami keadaan baru, keadaan kelam, tertekan, berubah menjadi terang dan penuh sukacita. Pada masa ini umat Tuhan dimanapun berada dalam situasi yang tidak ideal, dalam menjalani masa-masa sulit, masa-masa suram dan bahkan lembah kekelaman dalam hidup ini. Orang bisa kehilangan sukacita, menjadi tawar hati dan pesimistis, mengalami duka cita dan perasaan tertolak, marah, iri hati, kebencian, dendam, permusuhan, kekecewaan, dan lain-lain. Kita tahu pandemi COVID-19 sudah mulai berangsur membaik karena sudah dilakukan vaksinasi. Saya percaya Bapak Ibu juga saudara ada yang sudah melakukan vaksinasi. Namun secara umum, apapun masalahnya, setiap orang dimanapun memerlukan berita penghiburan dan berita yang membawa pengharapan pada masa depan. Keadaan yang terjadi pada masa Yesaya dan saat ini tidak jauh berbeda. Ketika ada kondisi tidak ideal, setiap orang mengalaminya pasti ingin segera keluar dari keadaan tersebut. Jadi pandemi yang telah mengubah keadaan dan mengharuskan semua orang menjalani kebiasaan baru yang tidak tahu sampai kapan akan berlangsung dan sampai kapan juga situasi yang sulit ini juga menjadi arah firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita pasti pernah mengalami atau menghadapi keadaan di mana saat ada hal yang menyenangkan dan tiba-tiba mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau sebaliknya. Dan yang lebih menyedihkan
adalah kita menjadi tawar hati saat menghadapi kesusahan atau kesulitan tersebut. Misalnya contoh ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin kita mendapatkan pekerjaan selama ini baik-baik saja, dan pada saat terjadi pandemi ini ada yang di PHK atau mungkin sama sekali tidak memiliki penghasilan. Kemudian ada keadaan keluarga yang mungkin tadinya baik-baik saja, ternyata bisa berubah menjadi tidak harmonis. Yang kita lihat baik badannya sehat-sehat saja, berubah menjadi mengalami sakit yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebabnya. Yang tadinya tubuhnya sehat-sehat saja tiba-tiba terpapar COVID. Dan masih banyak keadaan yang bisa berbalik dari yang sebenarnya kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Yesaya kita belajar bersama bagaimana ada suatu peristiwa membalik keadaan. Dimulai dengan instruksi atau perintah, kuatkanlah hati, jangan takut. Instruksi ini juga menekankan pembalikan besar terjadi melalui kehadiran Tuhan. Di dalam kitab Yesaya kita baca tadi, padang pasir berubah menjadi tempat yang kering dan tandus menjadi tanah yang subur dengan kelimpahan air. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, dan orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Allah sendiri yang datang menyelamatkan umat yang tertindas itu. Umat yang tertindas dalam keadaan yang digambarkan sebagai tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kalau kita baca di Yesaya 35 ayat yang ketiga. Ini menandakan adanya situasi kelemahan dan penderitaan. Umat bahkan sampai tawar hati, putus asa dan cemas. Inilah situasi di mana tidak ada semangat atau gairah karena mereka sudah tidak punya kekuatan yang dapat menopang mereka. Di tengah situasi ini, Tuhan berseru kepada Nabi Yesaya agar menyampaikan berita penghiburan. Saat itu umat sedang berada di pembuangan Babel. Yesaya diutus untuk menyatakan kasih dan kuasanya, bahwa Allah akan memberi pembalasan dan ganjaran yang ditujukan bagi musuh yang telah melakukan kejahatan. Kuatlah dan jangan takut, sebab Tuhan akan menyelamatkan, dan Allah sendiri akan hadir menyelamatkan mereka yang tertindas. Allah tidak diwakili atau mengutus malaikatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Allah akan datang langsung ke lokasi atau tempat di mana umat itu berada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak perubahan yang terjadi pada siklus atau putaran kehidupan kita pada saat pandemi ini. Dampak yang dirasakan mulai dari keadaan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan yang terjadi dalam kehidupan di negara kita. Dan ini tidak hanya terjadi di negara kita saja. Negara-negara lain pun mengalami dan merasakan hal yang sama karena pandemi ini. Dan semua kehidupan berbalik, berubah dari yang tadinya ideal menjadi tidak ideal. Pasti membuat di antara kita yang tadinya senang menjadi takut dan tawar hati karena tidak tahu apa yang diperbuat dan apa yang akan terjadi hari esok dari dampak pandemi ini. Dari kitab Nabi Yesaya ini kita belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan harapan dan keyakinan pada saatnya Allah pasti melakukan suatu hal yang besar dan dapat membalikkan keadaan ini menjadi sukacita dan penuh harapan. Sehingga tawar hati dan ketakutan yang kita rasakan menjadi hati yang penuh dengan ucapan syukur
penuh dengan sukacita, tidak takut lagi, karena Allah memberi harapan bahwa Allah akan membalikan keadaan ini semua, dan Allah sendiri yang langsung mengambil tindakan itu. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap selalu berharap bahwa semua ini akan kembali dan berbalik kepada keadaan di mana semua akan menjadi baik-baik saja dan menjadi orang yang penuh dengan keyakinan dan tidak tawar hati serta tidak takut lagi. Tentunya mari kita isi kehidupan ini pada hal-hal yang positif yang membuat kita tetap semangat dan melakukan hal-hal yang baik. Apa yang kita lalui selama ini adalah suatu proses dalam menjalani kehidupan di mana kita tetap berharap bahwa Allah menjaga dan menopang, memberi kita kekuatan dalam setiap perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat kita lakukan. Saling menopang, saling mendoakan, saling peduli, melakukan apa yang bisa kita perbuat agar supaya di lingkungan sekitar kita merasakan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan tawar hati dan jangan takut bahwa keadaan ini akan berbalik menjadi keadaan yang penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan sudah menguatkan kami, memberi kami harapan, dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan kami Allah terus memelihara dan menopang kehidupan kami, sehingga kami tidak takut dan tidak tawar hati di dalam menghadapi kondisi yang sekarang terjadi. Karena kami percaya keadaan ini akan berbalik menjadi keadaan yang semakin baik dan semakin penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah. Hai, tidak pernah. Kelak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Meskipun berlaku susah dan celah, meski angin ribut dengan sukarnya, tapi janji Tuhan
tinggallah